Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi khotbah pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat yang bunyinya adalah demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Tuhan memberi yang diinginkan hatimu. Saya percaya kita semua mau supaya keinginan-keinginan kita dijawab oleh Tuhan. Karena saya percaya semua kita mempunyai keinginan-keinginan yang kita ingin terjadi di dalam hidup kita. Dan memang Tuhan mau membuat keinginan-keinginan kita menjadi kenyataan, saudara. Yang pasti, sebagai orang percaya, keinginan kita bukanlah keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan yang hanya memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saya kasih contoh. Ya, misalnya pada waktu kita diserang oleh sakit penyakit, tentunya kita mau disembuhkan. Amin. Ya. Dan memang kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan buat orang yang percaya. Ya, kalau Anda melihat pada waktu Yesus ada di dunia ini, ya, semua orang sakit yang datang kepada Dia dengan berbagai macam sakit penyakit, dan dicatat dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ya, jadi kalau berbicara tentang kesembuhan, kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Ya, Tuhan mau kita hidup sehat, Tuhan mau supaya kita hidup dan bebas dari segala sakit penyakit. Ya, kalau kita sakit, waktu kita datang kepada Tuhan, minta untuk disembuhkan oleh Tuhan, maka kita pasti akan menerima kesembuhan kalau kita percaya. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud, apa yang membuat keinginan hatinya diberikan oleh Tuhan atau dijawab oleh Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 37. Saudara, kitab Mazmur pasal 37 ini adalah salah satu dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud menulis sekitar 73 Mazmur yang ada di kitab Mazmur, saudara. Jadi hampir sebagian dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4, ada 5 hal setidak-tidaknya yang dikatakan atau disampaikan kenapa Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Daud, saudara. Atau apa yang diinginkan oleh hatinya. Ya. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Saudara, hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan adalah sebuah hal yang sangat penting, yang sangat important bagi setiap orang yang percaya. Karena kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan apakah yang kita harapkan akan terjadi atau tidak dalam kehidupan kita. Daud adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Artinya dia selalu beriman kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang dilakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, orang percaya atau orang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, karena banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, orang-orang ateis itu nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Ya, mereka nggak percaya kalau Tuhan itu eksis. Ya, jadi kalau seseorang dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka dia tidak akan pernah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan berkarya melalui hidupnya. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Raja Daud, dia percaya bahwa Tuhan ada, dan dia percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupannya dia bisa mengalami
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Dia bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Karena memang Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang dari Tuhan, saudara. Ya, saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka kita pun akan bisa mengalami perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidup kita. Kita akan bisa mengalami mujizat Tuhan, kita akan bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kita juga bisa mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa Tuhan lakukan kepada kita. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, kita bisa melihat kebesaran Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak pernah meragukan Tuhan sedikit pun di dalam hidupnya. Ya, jadi waktu kita memilih atau kita memutuskan untuk mempercayai Tuhan, jangan ada keraguan sedikit pun kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan 100%. Gak bisa hanya 90% atau 99%, saudara. Harus percaya 100%. Baru engkau akan melihat Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya, makanya ada satu pujian yang kita nyanyikan, kita berkata, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin, saudara. Tuhan gak akan pernah gagal, saudara. Kalau manusia, kalau kita mungkin gagal. Tapi kalau Tuhan yang melakukan sesuatu di dalam hidup kita, Dia tidak pernah gagal. Karena Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara. Ya, Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Contohnya adalah Daud, saudara. Kalau Anda melihat kehidupan Daud itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya dia berkata dalam firman Tuhan ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan, saudara. Walaupun dalam suatu masa dalam kehidupan Raja Daud, dia pernah menghadapi Goliat, saudara, yang notabene lebih besar daripada dia sendiri, saudara. Dan orang-orang Israel, prajurit-prajurit Israel pada waktu itu ketakutan waktu melihat Goliat, dan mereka membiarkan diri mereka diintimidasi oleh Goliat. Mereka sangat ketakutan setiap kali Goliat tampil ke depan, mereka langsung lari, saudara. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan. Tetapi berbeda dengan Daud, ya. Pada waktu dia datang ke medan pertempuran dan dia melihat bagaimana si Goliat ini mencemooh barisan Allah yang hidup pada waktu itu, dia menjadi marah, saudara. Dia tidak takut sama Goliat. Ya, kenapa dia nggak takut sama Goliat? Karena dia percaya kepada Tuhan. Mungkin Goliat secara fisik kelihatannya besar, tapi dia percaya ada Allah yang lebih besar yang dia sembah daripada si Goliat itu, saudara. Amin. Ya. Jadi Goliat ini sebenarnya ada situasi tantangan yang dia hadapi, tapi dia percaya Tuhan yang dia sembah itu lebih besar dari situasi dan keadaan yang dia sedang hadapi pada waktu itu. Dan memang pada waktu dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, dia bisa melihat bagaimana Tuhan menolong dia, melepaskan dia dari tangan Goliat ini, bahkan memberikan kemenangan kepada Daud, saudara. Haleluya, ya. Ini terjadi karena dia percaya kepada Tuhan. Dan juga kita lihat suatu ketika dalam kehidupan Raja Daud, ketika tempat di mana dia tinggal diserang oleh orang Amalek. Ya, pada waktu itu dia dengan pengikut-pengikutnya mereka tinggal di Siklak, saudara. Dan
pada waktu mereka sedang pergi, tiba-tiba tempat itu diserang oleh orang Amalek, saudara. Dan dikatakan bahwa tempat itu dibakar habis oleh orang Amalek. Semua harta benda mereka dijarah, dirampas oleh orang Amalek. Bahkan anak-anak mereka dan istri-istri mereka dibawa lari, ditawan oleh orang Amalek. Dan lebih daripada itu, rakyat menyalahkan dia dan mereka melempari Daud dengan batu pada waktu itu. Kalau kita lihat keadaan Daud pada waktu itu, dia sangat terjepit. Tetapi dia memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya makanya Raja Daud bisa berkata di dalam Mazmur ini, percayalah kepada Tuhan. Karena dia mengalami Tuhan pada waktu dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidupnya, dia memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dia memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Ya makanya pada waktu ada situasi yang terjadi dalam hidupnya pada waktu itu, dia tidak panik, ya. Dia tidak takut, tetapi dia justru datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, ya. Kalau Anda bisa mau lihat hal ini, kita bisa baca dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat di sini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dia nggak takut, dia nggak panik, dia nggak gentar menghadapi situasi dan tantangan yang dihadapi pada waktu itu, tetapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia boleh mengejar orang-orang Amalek itu atau tidak, saudara? Dan Tuhan menjawab, dia boleh mengejar dan melepaskan semua tawanan dan merampas kembali segala sesuatu yang dijarah oleh orang Amalek pada waktu itu. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dan akhirnya dia bisa melepaskan istri dan anak-anaknya dari tawanan dan dia mengambil kembali semua yang telah dirampas oleh orang Amalek pada waktu itu. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada dia. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang kita bisa pelajari adalah apapun situasi tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini, mari Bapak Ibu Saudara, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kuatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan akan bertindak, engkau akan melihat Tuhan akan menolong hidupmu. Haleluya. Dan saya percaya, kalau Anda percaya kepada Tuhan, pasti akan selalu ada jalan keluar. Apapun situasi tantangan yang terjadi di dalam hidupmu, pasti engkau akan mengalami kemenangan. Haleluya. Yang kedua, masih dalam ayat yang ketiga, coba kita baca Mazmur 37 ayat 3. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Saudara, yang kedua adalah lakukanlah yang baik. Setelah kita percaya kepada Tuhan, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan yang baik. Karena salah satu tujuan Tuhan untuk menciptakan kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik, atau kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita bisa baca itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Coba kita lihat ayatnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara-saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus percaya bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya orang-orang mengenal Dia melalui kehidupan kita. Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya. Tuhan memakai kehidupan kita semua untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan. Dengan melakukan pekerjaan yang baik, sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam kita. Misalnya Tuhan mau memakai kita untuk
memberitakan kabar baik tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat umat manusia. Karena kalau Injil tidak diberitakan, maka akan ada begitu banyak orang yang terhilang, saudara, tanpa mengenal Injil, tanpa mengenal Kristus, saudara. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu untuk memberitakan Injil, saudara. Sehingga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Haleluya, ya. Dan yang lainnya, Tuhan mau memakai hidup kita supaya kita juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ini adalah pekerjaan yang baik. Banyak orang di akhir zaman ini yang hidupnya sudah sangat selfish, ya, egosentris, ya, mementingkan diri sendiri, nggak peduli sama orang lain, saudara. Nah, kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik, yaitu kita ada di dunia ini juga untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, mari kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, jangan acuh tak acuh dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan orang-orang yang mungkin memerlukan pertolongan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga memberkati kita dengan berlimpah-limpah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya Tuhan mau memberkati kehidupan kita semua. Amin. Dan berkatnya diberikan kepada kita dengan berlimpah. Supaya dengan kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu bisa dipakai juga untuk memberkati orang-orang lain. Karena kita dipanggil, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Ya. Yang ketiga, masih ayat yang ketiga. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat yang ketiga. Dikatakan yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Saudara, kalau berbicara tentang diamlah di negeri, ini berbicara supaya kita hidup senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Ya, coba kita baca dalam Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi menantikan Tuhan itu dengan diam, saudara. Ya, kita harus memilih untuk diam dalam menantikan pertolongan Tuhan. Makanya firman Allah berkata, diamlah di negeri. Ya, kita diam di negeri dan menantikan pertolongan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan menolong kita, Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan, Anda harus percaya bahwa pada waktu Anda berseru, pada waktu Anda minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Ya, Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ya, karena ada Tuhan yang memperhatikan engkau. Dan Dia tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Mungkin engkau sedang berdoa tentang sesuatu hal, ya, atau tentang sebuah hal yang engkau belum melihat ada jawabannya. Anda harus tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Ya. Jadi nantikanlah Tuhan dengan diam, ya. Kata menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya dipakai kata kafah. Kafah itu artinya sabar atau berharap kepada Tuhan. Jadi diamlah di negeri itu artinya kita berdiam diri dan berharap kepada Tuhan dengan sabar, percaya, ya, Tuhan pasti menolong kita. Berdiamlah di negeri juga artinya kita harus membiarkan Tuhan yang berperang ganti kita, dan kita hanya akan diam saja. Karena memang Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita. Ya, kalau Tuhan yang menolong kita, Dia nggak butuh bantuan kita. Banyak orang berpikir mereka bisa menolong Tuhan.
akhirnya mereka nggak diem. Harusnya pada waktu kita berdoa, kita minta Tuhan untuk menolong kita, kita berdiam, izinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya, amin. Ya, kalau Anda baca dalam Keluaran 14 ayat 14, demikian firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, perhatikan kata dan kamu akan diam saja. Ya, nah kebanyakan manusia ya pada waktu ada situasi dan tantangan terjadi dalam hidupnya, dia mulai bergerak, dia mulai berpikir bagaimana ya caranya ya. Dan dia mulai berusaha dengan kekuatan, dengan pemikirannya sendiri, dengan pengalamannya untuk keluar dari situasi dan tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Dia tidak melibatkan Tuhan lagi. Padahal Tuhan berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14 ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya, ya. Kita harus rest, ya. Kita harus diam. Izinkan Tuhan yang maju, yang berperang ganti kita. Saudara, kalau engkau yang berperang, engkau bisa dikalahkan oleh musuhmu. Tetapi kalau engkau membiarkan Tuhan yang berperang ganti engkau, maka yang ada adalah kemenangan. Engkau akan lihat terjadi di dalam hidup. Karena kalau Tuhan yang maju, Tuhan gak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Amin. Ya, karena Tuhan yang kita sembah terlalu perkasa, terlalu hebat. Ya, gak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Dia. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berdiam di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan yang bergerak untuk menolong kita. Dan pasti kalau Tuhan yang bergerak dan menolong kita, pasti segala sesuatu ada jalan keluar. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat, masih di ayat yang ketiga. Coba kita lihat lagi Mazmur 37 ayat 3. Berlakulah setia. Yang keempat adalah berlakulah setia. Saudara, Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang setia. Ya. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Kasih setianya dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Walaupun kita nggak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Haleluya. Jadi Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang setia. Coba kita baca Amsal 12 ayat 22. Orang yang berlaku setia dikenanya. Jadi orang-orang yang berlaku setia, Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang ini. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Kesetiaan Tuhan itu telah dibuktikan, ya, ketika Bapa mengirim Tuhan Yesus untuk misi penyelamatan dunia ini. Tuhan Yesus melakukan itu dengan setia. Walaupun pada waktu dia melakukan misi itu, ada banyak hal yang dia alami di dalam hidupnya. Ya, dia dipukul, dia difitnah, dia diludahin. Bayangkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari manusia. Tetapi, apapun yang dia alami pada waktu itu, dia tetap setia. Amin. Ya. Bahkan dia setia sampai di atas kayu salib. Darahnya tercurah, dia mati buat kita. Kesetiaannya dia lakukan sampai di atas kayu salib. Dan karena kesetiaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, maka kita boleh diselamatkan. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Jadi kita harus mensyukuri kita punya Allah yang setia, saudara. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kesetiaan. Dan Dia mau juga kita untuk setia di dalam segala hal, saudara. Kita harus juga setia dalam membaca dan merenungkan firman Allah. Amin. Anda harus setia, ya, untuk mempunyai waktu-waktu khusus merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Mempunyai waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Anda juga harus setia berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jangan hari ini berdoa, besok lupa. Ya, nggak konsisten.
Ya, harus saudara. Apapun yang terjadi, Anda harus menyiapkan waktu-waktu untuk juga berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, karena kalau Anda tidak berdoa, maka Anda akan dengan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Ya, kalau Anda tidak mau jatuh dalam pencobaan, setialah dalam berdoa kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, biarlah Anda selalu menaikkan doa kepada Tuhan. Artinya, Anda harus hidup berjaga-jaga senantiasa. Ya, Anda juga harus setia beribadah. Ya, setia beribadah kepada Tuhan, apalagi menjelang hari-hari terakhir ini, saudara. Ya, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, saudara, di mana Dia akan datang segera. Dikatakan firman Tuhan, semakin giatlah engkau beribadah menjelang kedatangan Dia yang kedua kali. Ya, kita harus mempunyai banyak persekutuan dengan Allah, beribadah kepada Tuhan, baik beribadah seperti yang kita lakukan saat ini di hari Minggu, ataupun di dalam doa yang dilakukan di gereja ini, saudara, di hari Selasa. Bahkan pada waktu Anda persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan, ya harus dilakukan dengan setia, saudara. Ya, juga Anda harus setia dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, hendaklah engkau setia melakukannya. Amin. Ya, karena nggak ada pelayanan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan hal yang besar kalau kita tidak pernah setia kepada perkara yang kecil. Amin. Ya, jadi mari kita belajar untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil, yang kelihatannya kecil, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan suatu saat Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidup. Haleluya. Ya, kita juga harus setia. Misalnya contohnya dalam pernikahan, harus setia. Suami harus setia dalam pernikahan, istri juga harus setia dalam pernikahan. Ya, banyak orang yang nggak setia dalam pernikahan, saudara. Ya, baik perempuan maupun laki-laki, saudara. Ya, jadi kesetiaan ini adalah karakternya Tuhan, saudara. Kita harus miliki kesetiaan ini di dalam hidup kita. Ya, kita harus setia untuk mengikut Tuhan sampai akhir. Amin. Ya, situasi tantangan bisa saja terjadi pada waktu kita mengikut Tuhan, tapi jangan biarkan situasi dan tantangan itu menghentikan Anda untuk mengikut Tuhan. Ya, setia sampai akhir. Makanya ada pujian yang berkata, setialah sampai mati. Setia sampai mati. Ya, artinya orang-orang yang mempunyai komitmen seperti ini, dia mau setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun dia harus mengorbankan nyawanya, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Kalau Anda melihat ke-12 murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang setia sampai mati, saudara. Ya, 11 orang murid Yesus, mereka mati sebagai martir. Amin. Hanya satu orang, yaitu Rasul Yohanes. Walaupun dia mengalami penderitaan, dianiaya, bahkan dikatakan dia dimasukkan dalam penggorengan, tetapi mukjizat terjadi, dia nggak mati, saudara. Dan akhirnya dipekerjakan di Pulau Patmos, saudara. Dan di sana dia menulis kitab Wahyu. Tetapi 11 orang murid Yesus, mereka mati sebagai martir. Mereka memilih untuk setia sampai akhir, setia sampai mati. Haleluya. Ya, Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang setia. Karena dia sendiri adalah Allah yang setia. Kasih setianya kepada kita tidak pernah akan habis-habisnya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang terakhir, saudara, ayat selanjutnya, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang kelima, bergembiralah karena Tuhan. Ya, saudara, Tuhan mau supaya kita bergembira. Ya, dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah delight, ya, atau bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau kita senantiasa bergembira, bersukacita di dalam Dia. Kita bersukacita bukan karena hal-hal yang lain. Firman Tuhan ini menulis
kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kita harus bersukacita karena Tuhan, saudara. Bukan karena kita dipromosi di tempat pekerjaan, sehingga posisi kita naik, karir kita naik, dan kita bersukacita. Bukan karena itu, saudara. Kita bersukacita bukan karena gaji kita naik, dan bonus kita semakin banyak. Ya, bukan karena itu, saudara. Kita juga bukan bersukacita karena kita mempunyai banyak uang, punya harta, kekayaan yang banyak, terus kita bersukacita. Atau karena kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, terus kita bersukacita. Bukan karena itu. Tuhan bilang di sini, bersukacitalah karena Tuhan. Kita harus sadar, kalau Anda dipromosi di tempat pekerjaanmu, itu karena Tuhan baik buat hidupmu. Amin. Tuhan yang mengangkat engkau. Jadi bukan promosinya yang mau engkau bersukacita, karena ada Tuhan yang mempromosi engkau, yang mengangkat engkau. Ya, jadi kita harus bersukacita karena Tuhan. Amin. Ya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, ya, bukan karena engkau lebih daripada orang lain, tetapi karena Tuhan, ya. Kita juga bersukacita, ya, kalau kita diberkati oleh Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Ya, ingat saya pernah khotbah ya tentang Ishak. Ya, Ishak itu dia dikatakan kian lama kian kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian, karena dia diberkati, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, tanpa Tuhan nggak mungkin kita bisa menerima berkat. Jadi kalau kita bersukacita, semua karena Tuhan, karena Tuhan. Ya, jadi apapun situasi yang kita alami di dalam hidup kita, kita akan bisa bergembira, saudara. Ya. Karena kita percaya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Di seluruh area kehidupan kita, dia ada. Oleh karena itu, mungkin situasinya kelihatannya jelek, kelihatannya buruk. Tetapi Anda bisa tetap bersukacita. Karena Tuhan selalu memperhatikanmu. Dia peduli akan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, pilihlah untuk bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini adalah 5 hal yang disampaikan oleh Daud ya kepada kita, bagaimana supaya kita bisa menerima apa yang diinginkan oleh hati kita. Karena ini merupakan pengalaman pribadi dari Daud, saudara. Dia melihat ketika dia melakukan kelima hal ini, dia bisa melihat bagaimana apa yang menjadi keinginan hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Ya, dijawab oleh Tuhan. Dia bisa menerima itu di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari kehidupan Raja Daud. Ya, bagaimana dia menerima apa yang diinginkan oleh hatinya. Ya, dan Tuhan juga mau melakukan itu dalam hidup kita. Dia mau menjawab semua doa-doa kita. Dia mau menjawab semua keinginan-keinginan kita. Dia mau membuat semua apa yang kita inginkan menjadi kenyataan. Ya. Dan tentunya kita harus percaya kepada Tuhan. Dia sanggup untuk membuat apa yang diinginkan kita menjadi kenyataan. Supaya apa? Supaya kita semua bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Amin.